Halo sahabat-sahabatku Arik Channel. Untuk teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya harus tahu ya bahwa surat kepala BKN nomor itu ya sudah ada nomornya. Nah, peserta yang lolos seleksi administrasi P3K tahap 2 tidak otomatis bisa mengikuti seleksi kompetensi. Nah, biar teman-teman tidak penasaran kenapa eh, lolos seleksi administrasi kok tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi. Nah, ikuti terus video ini biar teman-teman nanti tahu alasannya kenapa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu bergabung bersama Arik Channel. Dan saya ucapkan selamat bergabung yang baru bergabung. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, di sini kita masih tetap yaitu pembahasan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan P3K. Jadi buat teman-temanku semuanya ya, tadi kan kita sudah culik ya tentang surat kepala BKN. Peserta lolos seleksi administrasi P3K tahap 2 tidak otomatis ikut seleksi kompetensi. Jadi peserta yang dinyatakan lolos seleksi P3K atau seleksi administrasi P3K tahap 2 jangan dulu bernapas lega. Nah, di sini teman-teman bisa dipahami sedikit ya. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi P3K tahap 2 jangan bernapas lega dulu. Berdasarkan surat kepala BKN nomor 1291 BKS 01 itu ya, peserta yang lolos seleksi administrasi P3K tahap 2 belum tentu otomatis mengikuti seleksi kompetensi ya. Wes, paham ya di sini ya? Sudah agak paham ya? Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum sampai pada tahap seleksi kompetensi. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui peserta seleksi dinyatakan lolos seleksi ya, administrasi P3K tahap 2 sesuai dengan surat kepala BKN. Masa sanggah seleksi P3K tahap 2. Masa sanggah adalah tahapan di mana peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dapat menyampaikan keberatan dan alasan ketidaklolosannya. Nah, di sini teman-teman kalau ada pengumuman administrasi untuk tahap 2 ya, P3K tahap 2 atau gelombang 2 itu bisa mengajukan ya, kenapa kok saya tidak lolos seperti itu. Dalam tahapan ini peserta dapat memberikan bukti tambahan atau klarifikasi atas dokumen yang telah diunggah. Masa sanggah juga memungkinkan instansi untuk meninjau kembali hasil seleksi administrasi berdasarkan sanggahan yang diterima. Namun, nah di sini teman-teman bisa digarisbawahi ya. Namun, masa sanggah tidak hanya memberi peluang bagi peserta yang tidak lolos.
Peserta yang awalnya dinyatakan lolos seleksi administrasi pun hasilnya bisa berubah menjadi tidak lolos. Hal ini bisa terjadi jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam dokumen yang diajukan. Berikut adalah jadwal masa sanggah yang untuk seleksi administrasi P3K tahap 2. Itu masa sanggah ya, tanggal 19 sampai 20 Februari 2025. Masa sanggah ya 19 sampai 21 Februari itu pengumuman masa sanggah tanggal 22 sampai 28 Februari. Jadi ini teman-teman bisa mengecek ya pengumuman pasca sanggah ya. Karena ini tadi sudah tanggal 28. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan buat teman-teman yang lagi mengajukan sanggah ya. Tahapan setelah masa sanggah, penarikan data final. Setelah masa sanggah selesai, tahapan berikutnya adalah penarikan data final. Pada tahapan ini, data peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi setelah masa sanggah akan dikumpulkan secara keseluruhan. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut, yaitu penarikan data final 1 ya, tanggal 1 sampai 7 Maret 2025. Pemetaan titik lokasi dan jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan masuk ke tahapan persiapan seleksi kompetensi. Persiapan ini meliputi pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi hingga pengumuman daftar peserta. Waktu dan tempat seleksi kompetensi ada jadwalnya ya. Jadi berikut adalah jadwal lengkapnya. Ini ya teman-teman, pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi itu tanggal 8 sampai 23 Maret 2025. Penjadwalan seleksi kompetensi tanggal 24 Maret sampai 8 April 2025. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi itu tanggal 9 sampai 16 April 2025. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya ikuti terus informasi-informasi yang diberikan oleh Arik Channel ya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh Arik Channel itu bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, seleksi kompetensi P3K tahap 2, peserta yang lolos administrasi dan telah melewati semua tahapan di atas akan mengikuti seleksi kompetensi pada tanggalnya pelaksanaan seleksi kompetensi tanggal 7 April sampai 16 Mei ya 2025.
pengolahan nilai seleksi kompetensi itu tanggal 22 April sampai 21 Mei 2025. Sedangkan pengumuman hasil kelulusan itu tanggal 22 sampai 31 Mei 2025. Bagi instansi yang melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB, berikut jawabannya. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ya tanggal 25 April sampai 17 Mei 2025. Instansi integrasi nilai seleksi kompetensi dan teknis tambahan 30 April sampai 22 Mei 2025. Pengumuman hasil kelulusan seleksi kompetensi teknis tambahan itu tanggal 22 sampai 31 Mei 2025. Nah, jadi kalau ada tambahan dari instansi teman-teman itu jadwalnya ya. Itulah beberapa tahapan yang harus dilewati oleh peserta lolos seleksi administrasi sebelum mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap 2 sesuai surat dari Kemenpan RB. Jadi itu ya teman-teman semuanya, kenapa jangan legah dulu ya. Kalau sudah lolos administrasi ada tahapan-tahapan yang harus teman-teman lewati seperti itu tadi. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman selalu update terkait dengan seleksi P3K tahap 2 biar nanti teman-teman tidak ketinggalan berita-berita berikutnya. Jadi begitu saja ya buat teman-teman semuanya, persiapkan diri Anda untuk menghadapi seleksi kompetensinya ya. Jadi dari Arik Channel sampai sekian, dan Arik Channel undur diri dulu dan ketemu lagi di video berikutnya dengan berita terbaru. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.